tsabbit aqdamakum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rasa syukur yang pantas kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat ukhuwah Islamiyah, sehingga kita dapat berkumpul di kajian online forum dakwah yang kemudian masjid Selamat bersama Lokal Hijab Selebriti. Salam salam tak lupa kita berikan kepada baginda yang besar Muhammad SAW yang sudah memberikan kita tuntunan paling terbaik ini ekonomi dan semuanya. Kita besar Muhammad SAW, istri-istrinya, anak-anaknya, keluarganya, dan sahabat-sahabatnya, semoga kita bisa istiqomah menjalankan sunnah Rasulullah hingga akhir hayat kita insyaallah. Jazakumullah khairan buat Ustaz Dr. Zainal Akbar dan tim yang menyempatkan serta jazakumullah khairan buat serta peserta kajian online. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum dokter. Deg-degan juga dok, deket Ustadz dokter insyaallah. Karena awal-awal tuh kita agak santai ya dok ya. Soalnya ngeliat muka dokter tegang juga nih. Dokter pastinya unik juga dok saya dok. Pertama istri, nah pasti dokter nih terkenal dari ibu-ibu nih, mama muda nih, gitu kan. Manggil istri kan manggil Abah, ini nyuruh setiap pagi buah dulu loh. Siapa sih? Mohon maaf dok ya. Jadi suaranya pecah atau kurang jelas. Siapa itu? Rimpang dicoba, alhamdulillah. Singkatnya sampai anak saya sekarang tuh sebelum dia buang air harus makan buah dulu dok. Gitu. Baru dia ketika udah buang air pagi ini nih. Ya, gitu. Sakitnya hanya demam, pilek. Di sini kita nih pengen banget nih cari tahu yang sebenarnya dan kita kupas ilmu dari Ustaz Dr. Zainal Akbar terkait ilmu kesehatan Islam itu, apakah itu benar-benar yang diajarkan dokter secara resep, dan juga sekarang kan orang awam jadi bingung juga nih dok, dan kadang-kadang malas membuatnya, ada kemasan. Nah itu bagusnya yang kemasan apa yang kita buat alami atau gimana dok, dan sesuai dengan Islam itu yang mana biar kita tuh pahalanya maksimal. Itu sih dari kita. Agar lebih cepatnya langsung aja tafadhol masykuro Dr. Zainal Akbar. Ini udah bener nih kameranya. Udah. Ini enggak apa-apa. Kita langsung bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya yang berkah sudah la ilaha illallah. Daulah syarika la rasulullah Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ba'da. Wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, besar karunia rahmat Allah pada kita semua hari ini, dan begitu besar karunia ini mungkin sampai sebegitu besarnya kita pun tidak bisa mulai dari bangun
tidur tadi sampai sekarang pun ya, semua yang tanpa sadari sudah berjalan sesuai dengan kehendaknya ya. Saya berada di sini bukan karena saya punya kaki, bukan saya punya telinga, bukan karena saya punya tangan, bukan karena saya punya mata, tapi Allah yang berkehendak saya hadir di sini. Pagi-hari tadi ketika dingin ya, yang itulah karunia dari Allah SWT kita semua. Maka alhamdulillah kata yang sangat paling pantas atau harus kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita, di mana situlah letaknya kita kepada Allah SWT. Allah dalam segala hal kita siap memang, dan kita memang tidak layak itu dalam semua hal. Nah, semua adalah asbab atau mungkin karena Allah yang mencakupinya seperti itu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah manusia fisiknya, akhlaknya Allah sempurnakan, manusia yang hidupnya didedikasikan untuk memperjuangkan agama yang memang bukan dari manusia, tapi agama ini berasal dari Allah itu sendiri. Allah sampaikan Al-Quran dengan Islam. Semoga kita semua bisa terus mendapatkan melaksanakan sunnah-sunnah ini. Sudah, baik, sudah jelas? Hari ini saya bersyukur Islam sebenarnya bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan atau mungkin menjalankan agama itu sendiri ya. Jadi kalau kita lihat, Islam itu adalah agama yang sangat menjunjung tinggi urusan kesehatan. Kenapa saya katakan seperti ini teman-teman sekalian? Karena memang hampir semua ibadah dalam Islam itu memerlukan fisik yang kuat ya. Kita bicara tentang katakanlah ibadah yang paling tinggi lah, yang pahalanya paling besar, yaitu jihad ya. Jihad itu harus kuat fisiknya ya. Jihad fisik atau jihad melawan hawa nafsu, apapun bentuknya itu kan. Jihad memerlukan fisik yang kuat, raga yang kuat ya. Maka tidak heran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pedomannya kepada kita berupa aturan-aturan ya, yang sifatnya, kalau mungkin bahasa saya itu ada softwarenya, ada hardwarenya ya. Ada softwarenya, ada hardwarenya ya. Softwarenya itu apa? Softwarenya itu yang sifatnya digunakan untuk membersihkan diri kita secara ruhiyah ya. Tapi juga dia memberikan efek secara fisik ya. Contohnya apa? Contohnya sholat. Sadar tidak sadar teman-teman sekalian, langsung tidak langsung, sholat adalah bentuk tanda kutip stretching ya, relax yang paling luar biasa. Jadi kalau kita kalau kita bicara tentang olahraga ya, yang mendapatkan atau mengenai seluruh bagian tubuh, anggota tubuh kita, maka sholat itu sebenarnya salah satu metodenya. Anda yang mungkin pergi olahraga, sebutlah olahraga apa ya? Olahraga sepeda lah misalnya gitu kan. Gitu. Sepeda yang digunakan atau yang didapatkan itu manfaatnya apakah sampai ke kepala? Kayaknya sih enggak. Betul nggak, Kang Azhar? Ya paling utamanya kan kaki ya, kaki, pinggul gitu kan, tangan. Tapi kepala enggak loh.
Ya, artinya aliran darah ke kepala nggak dapat. Itu beda. Nah, tapi kalau kita bahas sholat saja, sholat itu kan ada bagian kepala yang justru malah ketika sujud orang mendapatkan, seorang yang sholat tadi mendapatkan oksigen, ya bukan hanya oksigen tapi nutrisi gitu ya. Jadi kalau mau pintar ya banyakin sholat. Kenapa banyakin sholat? Karena oksigen, nutrisi itu kan dimasuk atau termasukkan ke dalam kepala saat orang itu sedang sujud. Nih, apalagi orang yang banyak sujudnya, artinya banyak sholat sunnah, itu yang pertama. Atau orang itu yang lama sujudnya, ini kan Masya Allah kan. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya kayaknya simpel, tapi justru malah disitulah letak kekuatannya, ya. Letak kekuatannya. Jadi kalau kita bicara rukun iman sama rukun Islam itu kan bisa dikatakan ibadah fisik, ya. Kalau rukun iman ibadah hati, ya kan? Rukun iman, rukun Islam itu ibadah fisik, ada sholatnya kan, ada hajinya, ada puasanya, ya. Sedangkan rukun iman itu ibadah hati. Ya, mengimani Allah, mengimani kitabnya, mengimani malaikatnya, rasulnya, hari kiamat, qadar, seperti itu. Ya, maka bahasa simpelnya sebenarnya nanti pertanyaan antum nanti di akhir aja kita jawab, ya. Jadi kesimpulan, katakanlah simpulan awal sederhananya adalah memang semua syariat yang Allah ciptakan atau Allah ciptakan pastinya dan Allah kondisikan untuk kita ini, itu semuanya menyehatkan. Yang disehatkan apa coba? Raganya, pastinya. Tapi raga itu sebenarnya efek samping aja. Nggak percaya? Baik, kita lihat bicara tentang puasa lah, misalkan sebagai satu syariat, ya. Jadi teman-teman sekalian, puasa itu ibadah fisik kan? Ibadah fisik kan? Rukun Islam kan? Puasa Ramadan kan? Nah, pertanyaannya, apakah dia memperkuat hati atau menguatkan hati jiwa seseorang? Iya atau tidak? Kenapa iya? Karena melaksanakan berumah itu bagian fisik. Jawabannya kenapa iya? Karena orang lagi puasa, dia nggak gibah, dia nggak, kalau puasa benar ya, dia nggak fitnah, bahkan ngomong berlebihan pun dilarang sama Nabi, diajak debat pun nggak boleh sama Nabi, kan gitu. Sehingga kenapa sampai kalau kita bicara, salah satu yang saya sampaikan dalam buku saya itu, saya bilang salah satu cara untuk wanita kalau mau promil jangan banyak omong, ya kan? Tandanya apa? Tandanya waktu Nabi Zakaria, ya waktu istri beliau kan mau hamil itu kan akhirnya kan di situ disebutkan bahwa Nabi Zakaria nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara gitu kan. Nah, itu dijadikan semacam kias lah gitu kan oleh ilmuwan, bahwa sebenarnya cara untuk menjaga diri, hati, bahkan kandungan atau iman seseorang itu untuk tetap stabil dan tidak terganggu adalah tidak banyak bicara. Jadi dia ibadah fisik yang berefek ke ibadah ibadah hati. Ya, seperti itu. Ya. Belum lagi cerita yang lain, cerita tentang puasa saja, kalau mengatakan Masya Allah ya. Jadi kalau semakin kita mendalami atau memahami Islam ini, maka kita akan semakin kagum ya. Kagum ibarat kata beginilah. Kang Azhar katakanlah diutus oleh perusahaan itu ya, untuk datang ke suatu tempat, katakanlah untuk survei atau untuk bikin cabang. Nggak mungkin juga kan, katakanlah perusahaan tadi tidak membekali Kang Azhar dengan tools aplikasi katakanlah untuk membuka cabang, katakanlah ilmu SDM-nya, ilmu marketingnya, ilmu apa kan diajarin semua tuh sampai akhirnya bisa buka cabang gitu kan. Seterusnya tentunya dengan membawa produknya juga untuk buka cabang, katakanlah ada produk apapun itu. Nah, ini manusia mau diturunkan ke muka bumi ya, atau mau diciptakan Allah, atau diciptakan Allah sebagai Abdullah atau hambanya Allah, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pasti sudah dibekalin. Nah, bekalnya itu apa? Ya, ada rukun iman tadi, ada rukun Islam tadi ya. Kemudian ada juga Allah ciptakan bumi ini sebagai tempat katakanlah dia berkembang biak di situ ya. Maka saya tidak heran
kalau ada yang mengatakan bumi ini atau kita kekurangan sumber daya ini, sumber daya itu, mah pernyataan yang paling lucu buat saya. Kenapa saya katakan lucu? Karena sebenarnya bumi ini begitu luas gitu kan. Yang hidup di bumi ini berapa orang sih gitu kan? Daerah yang tidak terjamah itu masih banyak loh. Seperti itu. Ada juga orang yang mengatakan bahwa contoh kasus contoh sederhananya kalau kita bicara hidup sehat itu mahal. Ya, hidup sehat itu mahal. Kata siapa mahal? Pergilah ke kampung, berapa sih harga pisang? Pergilah ke kampung, berapa sih harga singkong? Berapa sih harga jagung? Berapa sih harga tela rambat segala macam gitu kan? Gak ada harganya loh. Dan itu semua diciptakan Allah untuk siapa? Untuk manusia. Bukan untuk katakanlah makhluk-makhluk yang tidak memerlukan itu gitu loh. Manusia. Ya, jadi Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman sekalian. Jadi semakin kita memahami ini, maka kita akan semakin paham kenapa kita perlu kembali kepada kesehatan Islam. Ya. Dan sayangnya ini kan forum dakwah kebanyakan remaja nih. Ya. Betul kan? Ada beberapa juga. Ada. Ya, sebelah mungkin banyak remajanya lah gitu kan. Yang sayangnya itu nggak banyak yang tahu hal-hal seperti ini gitu kan. Sehingga mereka lebih lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya ya makanan, katakanlah sebagai sebuah hal yang sudah modern sekarang, kuliner segala macam. Akhirnya mereka makan nggak ngerti apa yang dimakan, mereka minum nggak ngerti apa yang diminum, mereka akhirnya makan dan minum hanya sekedar untuk memenuhi selera lidahnya mereka. Ya, seperti itu. Jadi nggak kenal lagi dengan apa yang sehat, apa yang baik, bla 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 segala macam. Nah gitu teman sekalian. Nah itu kita bisa perbaiki dengan cara apa? Dengan cara kita berpikir. Ya berpikirnya itu kenapa atau ya mengapa saya harus mengikuti pola-pola kesehatan Nabi. Itu yang poin pentingnya. Jadi mengapanya itu kalau nggak dapat nggak bisa. Ya. Tadi kan antum sempat cerita bahwa, aduh gimana ya caranya ya gitu kan. Gimana caranya menyampaikan kepada masyarakat, kepada remaja, kepada pemuda-pemuda untuk untuk minum rempah, minum rimpang apa segala macam atau yang sehat-sehat kan gitu tadi kan. Saya katakan simple aja sebenarnya. Kenapa saya katakan simple? Kalau mereka mendapatkan kata why-nya atau mengapanya, maka mereka akan mengerjakan itu. Contoh gini lah. Tadi kalau kita bicara tentang Kang Azhar yang diminta untuk bikin cabang, nah gitu ya. Maka bikin cabang tadi ada janji dari perusahaan kalau nanti sudah running, sudah bagus, nanti pangkatnya naik, gaji naik, misalkan lah gitu ya, contoh-contohnya aja. Nah sama kayak kita sekarang ya. Jadi kalau kita ngerti why-nya ini, kenapa kita harus kembali pada kesehatan Islam, maka insya Allah ya kita akan jaga baik-baik ya. Sekali-sekali cheating oke lah gitu kan, nggak masalah ya. Tapi kita perlu berpikir bahwa teman-teman sekalian, jasad yang Allah ciptakan dan Allah titipkan buat kita ini suatu hari kelak akan Allah minta, akan diminta atau harus kita kembalikan. Maka pernahkah kita berpikir akan jauh lebih baik ya, akan jauh lebih besar berkah dan kebaikannya kan, pahalanya ketika kita mengembalikan jasad ini kepada yang punyanya dalam keadaan yang baik pula sebagaimana dia menitipkan jasad itu kepada kita. Artinya kalau seandainya kita tidak kembalikan itu dalam keadaan yang baik, ya berarti kita sudah merusak jasad itu. Paham ya? Seperti itu ya. Jadi itu salah satu why-nya gitu kan. Dan ketika benda itu sudah rusak, maka bersiap-siaplah untuk harus ribet memperbaiki gitu loh. Ya, saya sekarang banyak mendapatkan orang-orang ya, anak-anak muda yang ngemail apa segala macam ke saya, tapi tidak semua saya terbalas juga, terlalu banyak ya. Itu subhanallah ya, ada yang 16 tahun, 20 tahun kena diabetes, bahkan ada yang umur 20 tahunan itu kena jantung. Coba bayangkan. Masya Allah kan, na'udzubillah min dzalik loh. Artinya apa? Apa yang Anda makan akan menjadi bagian dari tubuh Anda. Pahamilah baik-baik. Ya, apa yang Anda makan, apa yang kita makan akan menjadi bagian dari gen tubuh kita. Artinya kalau gen itu mau baik, maka benerinlah makanan. Seperti itu. Kalau gen itu mau rusak, ya udah,
Kalau bahasa saya kan nyampah aja terus gitu kan. Nyampah itu maksudnya ya makan sekedar makan tapi nggak ngerti yang dimakan itu apa, dan hanya cuman sekedar mendapatkan apa tuh namanya, kelezatan di lidah tapi di tubuhnya bermasalah. Itu why-nya harus dapat dulu. Ya, maka kalau Anda sudah ngerti apa yang saya sampaikan atau pesan saya ini, maka bisa jadi ya makan berlebihan itu akan menjadi sesuatu yang tidak membuat tidak menyenangkan atau tidak menarik buat Anda. Makan berlebihan atau makan yang tidak sehat itu akan bukan menjadi suatu tren atau kebiasaan atau habit lah mungkin dalam hidup Anda, ya. Jadi kalau kita sudah bayangkan sudah punya komunitas seperti ini, ya, maka insya Allah lebih gampang diaturnya, ya. Terus nanti kalau Anda berada pada komunitas atau berada pada kumpulan orang-orang yang katakanlah misalkan ya masih seperti itu pola-pola makannya, ya kalau Anda bisa sampaikan pesan itu. Tapi kalau tidak bisa ya jangan gaul deket-deket. Kalau saya sih jangan gaul deket-deket. Coba kalau gaul deket-deket, maka otomatis kita juga akan terpengaruh dengan mereka. Karena seseorang itu secara hadisnya, agama seseorang tergantung dengan siapa dia bersahabat atau dia berteman, kan gitu kata Rasulullah SAW. Ya, jadi itu why. Jadi kalau why ini sudah dapat, jadi kan judulnya kan mengapa kita perlu kembali pada kesehatan Islam, dan mengapa selanjutnya kesehatan Islam itu sebenarnya bisa dikatakan sesuatu yang mudah, murah gitu kan. Terus ada yang mungkin tanya gitu kan, dokter kan di zaman Nabi tuh nggak ada tuh, atau mungkin di Mekah Madinah kan nggak tumbuh itu jahe, kunyit gitu kan banyak tanya gitu kan. Jadi sebenarnya konsep kesehatan Islam itu adalah konsep yang dijelaskan dalam Al-Quran, ya. Jadi dia halal, dia baik. Pertama, dia tidak boleh menyelisih syariat, itu dulu. Ya, tidak boleh menyelisih syariat. Ya, dan secara makanan dia harus halal, harus baik, gitu kan. Nabi, ya, di zaman Nabi itu tidak ada namanya bukan habatus sauda, kustul bahri atau ud hindi itu nggak ada loh di Mekah. Ya, kustul bahri sama ud hindi itu salah satu herbal yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis Muslim Bukhari. Coba aja lihat, ada namanya ud hindi dan kustul bahri. Ya, nanti coba dibaca, di browsing aja, itu nggak ada, tapi Nabi sebutkan itu salah satu herbal yang terbaik buat jantung. Coba, masya Allah kan. Jadi pertanyaannya, apa kalau nggak ada terus itu kita tidak bisa sebut sebagai bagian dari kesehatan Islam? Nggak juga. Ya, tapi mungkin memang tidak perlu disampaikan oleh Nabi dan Allah lebih tahu tentang itu, ya. Tapi sifatnya kalau dia baik, menunjang kesehatan, tidak memudaratkan tubuh, tidak menyelisih syariat, dia halal, dia baik dan tidak berlebihan dalam konteks kita memakainya, maka dia bagian pada kesehatan Islam itu. Paham ya? Jadi kalau antum ditanya misalkan di zaman Nabi kan nggak ada jamu, ya, tapi dia bagus nggak? Bagus. Halal nggak? Halal. Ciptaan Allah nggak? Ciptaan Allah. Maka dia bagian daripada kesehatan Islam atau tib nabawi ini, iya sebenarnya. Itu konsep pemahamannya. Meskipun ada beberapa yang memang secara letterlek Nabi sebutkan, seperti madu, habatus sauda, zaitun, kurma, atau disebutkan Allah dalam Al-Quran seperti bawang, seperti pisang, itu ada. Tapi kan dalam Al-Quran nggak ada manggis. Tapi kalau kita berarti mau mencari keterangan tentang manggis itu bagian daripada kesehatan Islam atau tib nabawi lah katakanlah secara umum, iya, karena di situ masuk daripada sayuran ya atau buah-buahan yang halal dan thayyib, kan gitu loh. Dan Al-Quran menyebutkan, ya, Al-Quran juga menyebutkan buah-buahan yang beraneka warna, beraneka rasa, kan gitu. Nah gitu loh. Jadi memahami kayak begitu. Jadi kalau ditanya apa yang lebih baik atau bagus kita konsumsi, teman-teman sekalian, ya segala yang Allah ciptakan di atas tanahnya, mendapatkan mataharinya, tidak banyak pengolahan di sana, dia halal, dia thayyib, dan kita konsumsi tidak berlebihan. Contoh begini deh, ini kan ada jeruk nih, ini jeruk ini teman-teman sekalian, ya kalau dibeli dengan harta halal gitu ya, halal, insya Allah halal. Ya, yang kedua, dia thayyib nggak? Thayyib. Thayyib, kenapa dia thayyib? Ya karena dia belum banyak pengolahan. Ya, ini apa namanya, belum banyak pengolahan. Artinya kita ambil dari pohon, misalkan diambil dari pohonnya, kemudian terlindungi dari bagian luarnya, dari luar gitu dengan kulit ini, kita makan. Nah itu ya thayyib kalau saya.
tidak banyak. Kecuali ya jeruk ini diperes, dibuka gitu kan, diperes gitu, kemudian dimasukkan ke dalam gelas, bukan gelas, bukan masukkan gelas ya, diolah, dikasih pengawet, dikemas. Nah itu saya memahaminya itu sudah tidak toib lagi, paham ya? Jadi kalau misalkan antara misalkan Anda misalkan mengambil jeruk ini kemudian diperes gitu ya, masukin dalam gelas. Kemudian aja juga di sini yang mengambil jeruk jeruk kemasan gitu kan. Jeruk kemasan maksudnya udah pabrikasi gitu kan. Yang pasti kalau sudah pabrikasi, tentunya pasti akan ada tambahan. Entah itu pengawet, entah segala macam. Nah, ini saya katakan toib. Jadi yang toib itu yang mana? Yang fresh, yang masih baru kayak begini. Itu seperti itu konsepnya. Nah, kalau secara ilmu elektronnya, semua yang Allah ciptakan itu elektronnya berpasangan. Kalau dia sudah banyak mengalami pengolahan, sudah banyak ditambahkan bahan-bahan tambahan pangan sintetik dan segala macam, maka dia akan kehilangan elektronnya. Artinya akan muncul radikal bebas. Gitu ya kurang lebih ya. Nah, jadi makanya kalau Anda makan anggur, misalkan sayur atau buah-buahan atau rempah atau rimpang atau hatalah madu kayak begini ya, itu sebenarnya Anda atau kita sedang menyuplai elektron-elektron yang dalam tubuh kita itu nggak ada pasangannya ya. Jadi kalau bahasa saya itu radikal bebas yang banyak di tubuh kita itu disuplai dengan antioksidan. Seperti itulah. Apa yang terjadi? Ya tidak heran orang yang kembali ke makanan-makanan kayak begini, wajahnya glowing, moodnya menjadi baik, tubuhnya lebih fit, ya kan? Bau badannya seperti bayi. Bayi itu kenapa bayi nggak bau ya? Bayi-bayi 6 bulan yang masih minum ASI kan? Wadahnya wangi aja, bahkan maaf, fesesnya juga nggak bau kan? Kenapa? Karena minum ASI. Coba bayi umur saya gitu ya, kalau dikasih nasi goreng misalkan, atau dikasih cilok, cireng, seblak, atau apalah makan-makan kayak begitu gitu kan, pasti akan bermasalah. Buktinya kan setelah mereka ada makanan tambahan ya, mulai perubahan pH yang menyebabkan tubuhnya berubah, atau aroma badan sudah mulai berubah. Jadi kalau teman-teman yang maaf gitu kan, mungkin ada yang badannya agak menebarkan aroma yang tidak sedap, termasuk mulut juga katakanlah, itu sebenarnya masalahnya itu bukan di badannya, masalahnya bukan di mulutnya, tapi perutnya yang diisi dengan makanan-makanan yang tidak banyak enzim, vitamin, mineral, serat segala macam, atau makanan-makanan mengandung antioksidan tinggi ya, sehingga akhirnya dengan makanan-makanan yang tidak baik itu akhirnya menyebabkan perubahan pH. Ya, kalau sudah pH berubah, kita bicara sedikit saja keseimbangan ya. Maka bagi perempuan perubahan pH, keasaman ya, tingkat keasaman pada tubuh kita ya dari darah itu salah satu indikatornya, itu akan menyebabkan gangguan keseimbangan. Kalau perempuan salah satunya adalah menstruasi. Kalau menstruasinya sudah bermasalah, maka itu salah satu indikator ya bahwa pH tubuhnya sudah mulai bermasalah. Ya. Yang laki-laki contohnya apa? Ya banyak ya, buang air besar agak kesulitan, tidur kesulitan segala macam. Jadi ketika sunnatullah ini dilanggar teman-teman sekalian, maka pasti akan muncul masalah. Ya, pasti akan muncul masalah. Sunnatullah. Contoh mungkin tidur aja terus-terusan habis subuh gitu kan. Coba aja. Nanti jantungnya pasti akan lemah. Ya. Tidur aja. Pokoknya langgar aja sunnatullahnya atau mungkin perintah Allah tadi atau perintah baginda Nabi SAW tadi, maka pasti akan ada muncul masalah, entah sekarang entah nanti, sadar tidak sadar ya. Saya kemarin juga sampaikan pada satu kajian, saya bilang salah satu indikator ketidaksehatan umat saat ini ya, khususnya muslimah atau wanita, adalah menstruasi mereka yang sudah terjadi pada usia yang belum harusnya mens. Kemarin ya, waktu kita ada kajian itu ada ibu-ibu bilang dia tahu itu siapa, anak siapa, tapi dia cerita ada anak yang kelas 2 SD sudah mens, anak seseorang.
Padahal dalam Islam ya, menstruasi itu kan standarnya rata-rata normal 15 tahun. Artinya kalau sudah lebih awal dia menstruasi, maka bisa jadi atau besar kemungkinan sudah terjadi premature aging, penuaan dini pada selnya. Nah, itu sebabnya nanti perjalanan itu panjang loh, Mas Azhar. Panjangnya kenapa? Nanti wanita-wanita seperti itu ya punya potensi, saya katakan. Ya, meskipun insya Allah mudah-mudahan sehat, tapi punya potensi penyakit-penyakit reproduksi. Yang penyakit reproduksi tadi ditandai dengan mulai bermasalahnya menstruasinya, nyeri berlebihan ketika mens, bahkan udah kayak orang kolik gitu kan, darah yang keluar agak banyak, kemudian waktu mens yang memanjang. Nah, yang sedihnya itu nanti ketika ketemu dengan seorang ikhwan, seorang laki-laki yang juga tidak sehat, maka gen tidak sehat ketemu gen yang tidak sehat. Jadi salah satu indikatornya ya, kalau teman-teman yang belum menikah ya, bukan indikator, salah satu saran saya kalau mau punya istri yang sehat, ya Anda harus tahu riwayat menstruasinya. Tambahkan lagi CV. CV-nya itu harus ditambahkan riwayat menstruasinya. Kalau Iwan riwayat tidur, BAB-nya, ya itu kan tidak mesti harus tanya jawab interview, enggak lah. Kamu gimana kesehatannya? Misalkan ada yang ta'arupan gitu kan, tanya-tanya gitu, misalkan. Tanya, kenapa? Nanti nyesel loh. Nyesel tiba-tiba, habis menikah istrinya kista. Belum menikah, sudah menikah katakanlah tiba-tiba susah punya keturunan. Padahal kan salah satu tujuan pernikahan adalah untuk punya keturunan. Ya kan? Jadi teman-teman ya yang menyaksikan acara ini ya, saran saya ya mulailah perbaiki diri Anda. Ya, dan apa-apa yang saya sampaikan di sosmed, di Instagram, di YouTube juga itu sudah sangat-sangat banyak ya sebenarnya menjelaskan tentang ini. Tinggal mau diikuti atau tidak. Ya. Dan kita harus dapat why-nya, mengapa saya harus kerjakan ini tadi. Kalau why-nya sudah dapat, maka insya Allah gampang kita untuk melakukan ini itu gitu kan. Jadi ketika teman ngajakin makan bakso, ya makan bakso boleh nggak? Ya boleh, halal aja sih. Cuman kalau tiap hari makan bakso ya nggak sehat juga gitu loh. Tepungnya lah, apa penyedapnya segala macem gitu kan. Tiap hari diajakin makan mie ayam misalkan gitu kan, panjang ceritanya loh. Itu sebabnya ya kalau ada ahwat pas lagi saya kajian gitu kan, mereka tanya pakai kertas itu, dokter apa resep buat ngobatin kista gitu kan. Banyak banget pertanyaan itu. Maka sebelum dia tanya itu, saya tanya, sebelum Anda kena kista, apakah menstruasi Anda bermasalah? Jawabannya iya. Lihat kan garis-garis itu kan, kan jarinya nyambung dia. Jadi sebelum dia kena penyakit tadi, biasanya ada itu tadi, ada hal-hal yang berhubungan dengan reproduksinya dia yang tidak sehat gitu kan. Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi kendalikan baik-baik ya diri Anda. Jadi perhatikan baik-baik apa yang Anda makan. Falyanzuril insana ila ta'ami anna sobabna ma'asobba, ya. Tidakkah kalian melihat perhatikan apa yang kalian makan, kata Allah kan. Jadi di situ Allah sebenarnya sudah ibarat kata menyentil kita, nyolek kita gitu kan. Supaya jangan kita bermasalah. Tubuh kita jangan bermasalah, sebab coba ya misalkan gini lah. Seorang itu berlebihan dalam urusan makanan, ya. Kemudian makan nggak sehat gitu kan, tiba-tiba gara-gara itu dia nggak bisa, dia diare misalkan. Diare kan nggak bisa sholat, jadi orang diare, bukan nggak bisa sholat kan, baru mau rakaat pertama udah kebelet gitu kan. Atau mungkin yang sudah sepuh gitu ya, mereka katakanlah berlebihan dalam makanan-makanan berminyak ya, atau mungkin asam-asam yang tinggi sehingga asam urat, akhirnya sholatnya nggak bisa berdiri karena sakit, nyeri di sendinya gitu ya. Jadi kita semakin kita memahami ini semua teman-teman sekalian, kita akan semakin paham
apalagi di negeri kita ini, ya. Negeri kita ini kan Masya Allah ya, berlimpah sekali tanaman-tanaman obat. Jadi sayangnya penduduk negeri ini tidak terlalu banyak mengenal itu. Ya, jadi kalau boleh saya katakan, jadilah pemuda-pemudi rimpang. Jadilah pemuda-pemudi rempah, gitu kan. Yang mereka justru jauh lebih bangga dengan itu daripada minum soda, minum apa yang nggak sehat. Gitu ya. Jadi kenallah dengan apa-apa yang sudah Allah ciptakan, baik yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah baginda Nabi SAW. Ya, ya herbal-herbalnya mungkin ada habatus sauda, ada produk-produk lebah, gitu kan. Dan jadikan itu kebanggaan. Jadi kayak begini nih ya, misalkan ya infus water kayak begini, ya mungkin ini sederhana, tapi ini jauh lebih sehat daripada kita minum minuman kemasan yang sudah banyak mengalami pengolahan-pengolahan dan ditambahkan dengan bahan-bahan sintetik, gitu loh. Jadi itu salah satunya. Jadi subhanallah ya, jadi kalau kita kenal ini semua, kenal hal dan itu tidak old fashion ya, tidak kuno sebenarnya. Nah, jadi justru malah itu tren. Jadi orang-orang yang sekarang orang modern itu justru mereka sangat sangat peduli lah dengan kesehatan, seperti itu. Jadi dengan melakukan seperti ini sebenarnya kita sedang melakukan ketaatan pada Allah. Jadi jangan berpikir cuma sekedar wah ini gue lagi hidup sehat nih, ya, bawa infus water misalkan, bawa apa. Kalau cuma sekedar hidup sehat atau healthy lifestyle atau gaya hidup sehat, dan itu cuman sekedar untuk menunjukkan pada orang lain atau bahkan untuk dibangga-banggain, terlalu kecil niat itu, bahkan nggak pantas jadi niat, gitu kan. Tapi niatkanlah untuk menjaga tubuh, niatkanlah untuk Allah, karena Allah, untuk agar dapat kita melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan baik, dengan menjaga kesehatan tadi. Itu poin pentingnya. Jadi gitu ya. Nanti Allah akan mudahkan. Jadi kalau sudah kita menjaga tubuh kita itu dengan baik ya, maka pertama penyakit pun akan males hinggap. Coba aja. Yang pertama. Yang kedua, kalaupun sakit, recovery-nya, pemulihannya lebih cepat. Coba aja. Saya sudah banyak lihat orang kayak begitu yang Masya Allah emang jarang penyakitan, gitu kan. Sakit kepala, batuk pilek, mungkin kan ada kan orang yang memang ada jadwal rutin bulanan sakit, gitu kan. Hatta itu cuma sekedar batuk pilek, tapi ada aja sakitnya, gitu kan. Itu kan tanda bahwa tubuhnya tidak beradaptasi dengan alam. Ya, seperti itu ya teman-teman sekalian. Ya, Masya Allah, jadi kalau kita sudah mulai paham dengan ini semua dan kita niatkan sebagai bentuk ketaatan dan bukan untuk ya keren-kerenan, gitu kan, maka jauh lebih berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua, insya Allah ya. Air kayak begini ada madu ya, ada masukin sini madu, air madu, kocok-kocok, nanti kalau butuh es tambahin es, itu enak banget loh, es sirup madu. Kalau belum pernah nyobain kan, cobain aja gitu. Daripada minum sirup ya, bukan gula sekarang sudah pakai pemanis buatan, Kang. Teman-teman sadar ya, coba nanti kapan-kapan lihat di beberapa produk-produk yang banyak diminum orang sekarang. Sirup misalkan. Ya, sirup-sirup yang murah ya. Itu ada peringatan loh di bawahnya. Apa peringatannya? Jangan dikonsumsi untuk anak-anak di bawah 5 tahun. Jangan dikonsumsi untuk ibu hamil. Jangan dikonsumsi untuk ibu menyusui. Ada peringatan di situ. Kenapa? Karena kalau gula pasir udah jelas nggak sehat. Ini ada pemanis buatan lagi di situ yang ditambahkan, dan itu ada pada banyak makanan-makanan yang di warung-warung itu banyak sekali itu, dan itu ada peringatannya. Coba bayangkan generasi kayak apa kita nanti kalau semua lidahnya sudah terikat dengan itu, ya, terikat dengan rasa tadi, dan akhirnya gennya bermasalah dengan itu semua. Jadi subhanallah ya, maka jadilah kalau bahasa saya itu duta-duta sehat Islam. Kan keren kan, duta-duta sehat Islam, gitu kan, yang mengenalkan kesehatan Islam ini kepada umat, karena umat ini masalahnya kan sudah cukup banyak ya,
Sudah cukup banyak. Kita udah masalah kita tuh numpuk di mana-mana. Urusan kesehatan pun masalah juga gitu kan. Ramadan yang harusnya jadi bulan yang tidak terlalu berlebihan, bahkan tidak berlebihan dalam urusan makanan dan lebih sibuk dengan ibadah, justru malah Ramadan lebih sibuk dengan makanannya. Buka bersama. Kalau tahun ini kan nggak ada buka bersama tuh pada ya, kan tutup semua kan. Jadi subhanallah teman sekalian ya. Jadi Ramadan yang harusnya menjadi bulan yang mengurangi makan, malah di Indonesia inflasinya paling tinggi loh di bulan Ramadan. Kenapa? Konsumtifnya kita di bulan itu tuh meningkatnya luar biasa. Ya, padahal ya dunia itu teman-teman sekalian, kalau mungkin saya boleh katakan, saat Anda haus ya, saat kita haus, mungkin segelas air putih sudah selesai rasa haus itu. Saat kita lapar gitu kan, lagi puasa, mungkin 3 butir kurma sudah selesai rasa lapar itu ya. Jadi nggak usah berlebihan dalam urusan dunia, dan mari kita mari kita kembalikan kesehatan atau tubuh kita ini kepada apa yang sudah Allah sampaikan dalam Al-Quran, dan pastinya diberikan petunjuk kepada kita semua melalui lisan baginda Nabi alaihissalatu wassalam ya. Jadi Rasulullah SAW sudah memberikan contoh yang luar biasa, tinggal kita ikutin saja ya. Bagi yang katakanlah mau badannya sterek ya, atau six pack kalau kata gitu kan, maka itu aja ikutin Nabi kan six pack. Kalau kita baca kisah riwayatnya kan, Nabi itu kan perut beliau SAW kan seperti batu yang bersusun, nanti kan beliau kan six pack gitu. Jadi orang six packnya bukan buat gaya-gayaan, tapi ini Nabi tuh kayak begini gitu gitu loh, sterek badannya gitu kan. Mungkin ada beberapa ya, seperti rambut Nabi kan panjang ya sampai ke bahu gini kan, itu kan mungkin kalau yang rambutnya nggak ada mau diapain. Nah, begitu teman-teman sekalian, kurang lebih ya. Jadi kita ini karena memang disitulah kebaikannya, termasuk juga ada sunnah-sunnah Nabi yang lain seperti berbekam ya, yang Masya Allah tabarakallah-nya, yang itu semua sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan titik-titik bekamnya pun ada ini ya, Masya Allah. Di rumahnya ibunya Ustadz Izhar ini pun beliau ya membuka praktek ya pengobatan Islam juga, salah satunya bekam ya, Masya Allah. Jadi titiknya sudah diajarkan, waktu berbekam sudah disampaikan oleh Nabi gitu kan, dan manfaat berbekam yang sudah diajarkan juga oleh Rasulullah SAW. Jadi tinggal kita ikutin saja ya. Kalau yang pernah saya tulis juga di IG itu adalah BKM ya. BKM itu bersihkan, keluarkan, masukkan. Bersihkan dengan puasa, keluarkan dengan berbekam, memasukkan itu masukan yang halal, yang thayyib, yang tidak berlebihan. Maka itu salah satu pola dasar yang kita bisa optimalkan ya di sana. Wallahu taala alam. Saya kira mungkin cukup, saya kembalikan pada moderator. Siapa tahu ada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin saya persilahkan. Baik. Ya, syukron Ustadz Dr. Zainal Akbar yang telah memaparkan bagaimana kita itu harus menjalankan apa yang diperintahkan Allah sehingga kita bisa meningkatkan ketakwaan kita di setiap waktu ini, insyaallah. Oke, langsung aja ya Ustadz ya. Banyak banget pertanyaan pastinya nih Ustadz, dan udah tertulis, udah saya sekarang. Mungkin pastinya kalau kita jawab oke, baik, langsung aja. Ustaz, saya pernah lihat sudah minum rebus jampung ini temulawak tiap pagi dan sore, makan juga menyediakan garam Himalaya, tantangan seperti produk susu, santan, coklat, aneka jajanan yang dihindari, jadi makan buah pepaya yang lain, tapi setiap minggu pernah terus. Solusinya apa yang salah? Ada beberapa jenis rimpangan yang memang kita perlu hati-hati ya, atau mungkin perlu kita kurangi karena nggak semua orang cocok ya. Kayak kunyit itu bagi orang-orang yang GERD ya, itu perlu dikurangi karena sebenarnya kunyit itu sifatnya dingin. Jadi kalau mungkin saran saya lebih banyakin
rimpang ya, yang sifatnya hangat ya, sifatnya hangat itu seperti jahe, lengkuas, serai. ya. Kemudian juga perbanyak makan makanan seperti talbina ya. Talbina itu gandum ya, gandum yang ada sebutkan dalam hadis Nabi SAW ya. Itu juga membantu. Jadi makanan-makanan seperti itu yang menghangatkan tubuh dan mengembalikan enzim pencernaan itu sangat baik. Jadi madu dan kurma juga jangan ditinggalkan ya. Madu dan kurma juga jangan ditinggalkan. Itu salah satu yang sangat baik untuk mengembalikan keseimbangan pencernaan ya. Dan jangan stres ya, jangan stres. Kenapa jangan stres? Banyak orang kadang-kadang munculnya GERD-nya itu sudah stres duluan, gara-gara nanti muncul lagi, tenang aja. Emang muncul hadapin aja ya. Gak usah panik, gak usah apa gitu kan. Tapi kalau memang seandainya perlu banget, misalkan Anda mengkonsumsi obat-obatan dokter ya, minum aja ya, kalau memang perlu ya. Karena jangan sampai akhirnya belum sembuh juga, akhirnya kita juga bermasalah dari sisi aktivitas. Jadi saran saya kepada teman-teman ya, kalau memang butuh obat-obatan dokter ya, atau seperti itu ya, makan aja kalau memang perlu. Saya kalau misalkan di rumah, misalkan anak-anak misalkan lagi pas demam atau apa, dan dikasih ini herbal segala macam belum turun juga, saya kasih paracetamol ya, nggak masalah gitu kan, seperti itu. Oke. Lanjut, Seth. Untuk pengobatan dengan bahan herbal, apakah perbedaannya antara bahan yang segar dengan yang sudah dikeringkan? Bagaimana kita mengatur dosisnya biar yang kita minum bisa sama kadarnya? Sebenarnya kurang lebih sama aja sih ya. Kalau sesuatu yang sifatnya masih fresh, pertama dia masih ada kadar airnya ya. Kadar airnya itu lebih banyak, sehingga kita memerlukan untuk merebus ya, untuk merebusnya ya, sehingga kemudian dia terekstrak keluar bahan-bahan dari air yang kita gunakan. Tapi kalau sudah dikeringkan, kalau udah dikeringkan, tentunya keringkan itu kan salah satu fungsi pengeringan, membuang kadar air pada satu jenis tanaman ya, dan hanya itu membersihkan. Jadi pengeringan itu utamanya tuh itu lama bertahan dia. Jadi kalau dibilang, kalau saya diberi pilihan antara yang fresh ya, atau mungkin yang masih basah dengan yang kering, saya sih pilih yang basah. Kenapa saya pilih yang basah? Lebih fresh, lebih nikmat. Teman-teman coba deh minum jamu di bawah, di jual jamu gendong itu bagi pagi gitu kan, yang bikin kan bagaimana gitu ya, bunyi ya, kencur segala macam gitu kan. Dengan kita bikin sendiri di rumah yang sudah diserbukin atau dibubukin, rasanya kan beda ya, freshnya itu akan beda ya. Tapi apakah itu mengurangi khasiatnya? Ya terlalu ya, cuman bagi saya lebih senang yang fresh aja. Kalau dosis sih sebenarnya ada dosisnya ya, saya juga nggak ingat semua. Kalau mau baca ada bukunya Media Medika Indonesia atau Tito Farmaka, itu banyak sekali dosisnya. Tapi intinya kan kita biasa menggunakan standar-standar dosis kampung lah gitu kan, sekelingking, setelunjuk, sejempol gitu-gitu. Nah itu memang dosis-dosis yang relatif aman dan stabil ya, tidak menimbulkan masalah di tubuh kita. Jadi insya Allah aman-aman aja. Lanjut Ustaz ya. Ini agak panjang Ustaz. Saya mengalami kecelakaan di tahun 2018 di Arab Saudi dan menyebabkan patah tulang di 13 bagian. Tindakan yang saya dapat hanya opnam di RS dan operasi kecil di bawah ketiak untuk mengeluarkan cairan kuning selama seminggu. Kemudian digip kaki selama 2 bulan. Tidak ada pemberian pen satupun. Begitu saya kembali ke Indonesia mencoba ikhtiar ke ahli pembetulan tulang belakang, dan satu poin yang saya tangkap dari beliau adalah efek dari kecelakaan tersebut. Tulang ekor dan pinggang sekitar akan mengalami sakit yang saya sendiri nggak paham maksudnya apa nih gitu kan. Namun akhirnya saya mengalami apa yang dikatakan orang tersebut. Tulang pinggang saya kering, mengalami sakit yang menyebabkan susah untuk bergerak bebas. Pendapat Ustadz gimana solusinya? Solusinya ya
harus ke ahlinya sih ya. Di teman-teman di Instagram itu ada salah satu ya sahabat dan guru saya juga yang beliau juga termasuk salah satu terapis tulang belakang yang senior ya. Jadi mungkin kalau teman-teman mau lihat nanti di IG-nya itu bisa tuh, nanti bisa janjian berobat sama beliau. Itu termasuk salah satu yang saya rekomen kalau memang Anda butuh untuk diperbaiki tulang belakangnya. Dokter siapa? Dia bukan dokter. Akunnya itu @tata_saputra. Ya, nanti yang bertanya tadi coba lihat aja nanti @tata_saputra. Itu insya Allah saya bisa rekomen ke beliau kalau ada masalah-masalah seperti ini. Saya pribadi memang dulu pernah praktek tulang belakang juga, tapi karena nggak praktek lagi, jadi ya saya biasa referkan ke teman-teman yang masih megang aja ya, seperti itu. Karena memang kalau udah tulang belakang urusannya itu agak-agak sensitif, harus hati-hati. Demikian juga bagi Anda yang berobat, kalau ada masalah tulang atau tulang belakang, maka hati-hati banget pesan saya. Hati-hati banget. Sebab kalau sudah bermasalah tulang belakang dan salah penanganan, urusannya panjang. Ya, jadi hati-hati sekali. Ya. Oke. Baik, lanjut Ustaz. Umur saya 65 tahun dan sehari badan lemas, pegal, leher kaku dan tulang sudah pengapuran, punya darah tinggi. Apa ramuan yang harus diminum, Ustaz? Benerin makan. 65 tahun. Benerin makan dulu. Saya nggak tahu apa yang dimakan oleh bapak atau ibu ini. Ya, kalau nggak benerin makan, kalau Anda makannya masih suka-suka hati saja, ya keluhan seperti itu akan terus Anda rasakan. Terus ramuannya apa? Kita tidak akan bisa bicara manfaat dari satu ramuan kalau Anda tidak memperbaiki pola makan. Ya. Kalau Anda tidak memperbaiki pola makan, ya misalkan tiap hari makan nasi masih berlimpah misalkan, terus produk-produk tepung-tepungan, gula pasir, minyak masih berlimpah, sayur kurang, buah kurang, air putih jarang, segala macam, maka keluhan seperti itu tuh keluhan yang sangat layak untuk datang di badan kita. Ya, jadi saran saya pertama benerin makan. Ramuan apa? Ya sebenarnya semua ramuan yang sifatnya berasal dari rempah-rempah ini bisa Anda pakai. Kalau mau lihat juga di Instagram juga ada tuh, ada namanya resep POS ya. POS itu salah satu resep yang isinya adalah temulawak, kayu manis, serai gitu kan. Ada beberapa rimpang situ saya jelaskan, nanti bisa dibuat itu di rumah nanti. Insya Allah membantu juga. Termasuk rempah. Ini bukan rempah, tapi ini ramuan. Ini isinya tuh apa itu tadi? Serai sama pare, tapi pare muda. Jadi nggak pahit dia. Ada saya jelaskan juga di IG, nanti Bapak mungkin bisa lihat di situ juga, termasuk salah satu yang bagus untuk memperbaiki ya metabolisme tubuh. Sama mungkin saran saya juga rutinkan untuk berbekam, insya Allah akan membantu, insya Allah. Allah alam. Oke. Lanjut Ustaz. Bagaimana cara menambah kalsium pada gigi dan tulang di usia menjelang 50 tahun ataupun pada saat masih kecil, remaja? Apakah kita memang harus makan susu, minum susu? Apakah kalsium hanya di susu aja? Rata-rata kan karena korban iklan saja harus minum susu nih karena ada kalsium. Nah, sehingga kalau nggak minum susu jadi kurang rasanya. Padahal kalsium itu nggak harus di susu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Nah itu jawabannya. Udah dijawab, udah pinter. Apa aja, Ustaz? Ya banyak lah. Berarti nggak harus minum susu saja? Ya susu juga bagus, tapi kalau sudah susu kemasan ya saya sih tidak menyarankan sih ya kalau untuk dijadikan sumber kalsium, karena bukan masalah itunya, tapi asam yang ada pada susu itu yang bikin justru malah kalsiumnya terkuras. Sumber susu ya sumber kalsium ya banyak ya, brokoli, kale, ya kurma, zaitun, madu juga ada ya. Gamat juga saja. Iya banyak banget ya. Nggak harus minum susu. Seperti itu. Oke. Kenapa dada sebelah kiri kadang sakit dan kadang sampai tidak bisa bernapas? Karena kalau bernapas tulang rusuknya seperti ditarik. Ya tahu saya bukan dukun. Maaf. Kalau Anda ada sakit berobat, tanya sama yang ahlinya. Maksudnya Anda harus datang. Dada saya sakit, saya akan tanya begitu. Habis kejedot pintu juga bisa sakit gitu loh. Jadi teman-teman
pengobatan-pengobatan ya pada dasarnya dia memerlukan pemeriksaan. Jadi kalau Anda tanya ke saya, dada saya sakit, saya akan jawab dengan pemahaman dokter saya, jantung bisa, paru bisa, nyeri otot bisa, terus apa? Gitu loh. Jadi nggak sesederhana itu juga. Kalau misalkan kalau menghirup nafas gitu kan, atau bernafas itu sakit segala macam, wallahu alam saya nggak tahu juga tuh masalahnya apa gitu loh. Trauma juga bisa. Jadi kita nggak bisa nggak bisa sesederhana itu juga ya bicara. Apalagi kadang-kadang saya mendapatkan banyak orang, dok, obat stroke apa? Stroke itu kasus yang sangat kompleks loh. Katakanlah misal, ini contoh aja supaya teman-teman punya pola pikir yang ya sama dengan apa yang ada dalam benak saya gitu. Kita meskipun kakak Anda misalkan seorang dokter saraf ya, ketika mungkin ada keluarga yang kena stroke, Anda tidak bisa bertanya kepada kakak Anda, Kak, obat stroke apa? Gitu loh. Karena kalau kita bicara stroke, bisa jadi stroke-nya misalkan stroke berdarah, ya, kemudian dia mungkin ada darah tingginya, ada apa, dan sehingga mungkin dia perlu diperiksa. Jadi saran saya kalau kayak begitu, datangnya di terapis, ya mungkin Anda perlu beri bekam, atau mungkin pijet, ya, atau mungkin ramuan-ramuan atau apa yang harus tahu dulu masalahnya apa. Ya, bukan saya tidak mau ngasih tahu, apalagi kayak begini kan kadang-kadang jadi kayak kita bisa nerawang gitu kan. Ya nggak gitu ya teman-teman. Jadi mungkin datangin aja klinik, nanti berobat ya, supaya nanti lebih tahu masalahnya apa. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Berapa banyak maksimal makan nasi merah dan hitam dalam sehari, Ustaz? Kemudian pastinya kan ketika dia baru mengikuti JSR ini, pagi dia buah. Nah, makan beratnya itu kapan, Ustaz? Malam kalau lapar mau diganjel dengan apa nih saat gitu? Kemudian dia masih bingung ya kata-katanya. Ya, sebenarnya makan itu ya pada dasarnya kalau benar makannya, kita yang tidak perlu panik ya, tidak perlu pusing urusan makanan. Makan terbaik teman-teman sekalian justru malah pada saat siang hari. Itu makan paling baik. Jadi saat siang hari makanlah seoptimal mungkin, tapi makan yang benar. Ya, kita butuh karbohidrat, butuh, karena saya bukan penganut diet keto. Ya, kalau saya katakan kita butuh karbo, tetap butuh karbo. Ya Allah udah ciptakan karbo-karbo yang baik, yang sehat, kita tinggal makan aja. Ya, jadi berapa banyak ya tergantung kebutuhan Anda. Jadi kalau itu ada rumusnya ya, ada hitungannya semua. Kalau mau dihitung, tapi pertanyaannya apa Anda mau ngitung waktu mau makan berapa kalori ini, berapa kalori segala macam. Makan saja, tapi jangan berlebihan ya. Seperti itu. Dan konsepnya apa? Ya kalau kalori in sama kalori keluarnya. Kalau kalori in sama kalori keluarnya katakanlah misalkan berlebihan kalori innya atau kalori masuknya, maka gemuklah dia. Nah, pertanyaannya kalori itu muncul dari mana? Ya, satu ya, misalkan gini, membayangkan satu piring nasi ya, satu piring nasi, piringnya piring standar gitu, dengan satu piring sayuran itu nilai kalorinya kan beda loh. Ya, sama-sama ada kalori, tapi kalau kalori pada nasi tadi tentunya lebih tinggi daripada kalori pada sayur. Itu yang kita atur. Makanya saya pernah tulis juga dari ada satu ilmuwan lah ya, seorang ilmuwan yang tulis, dia bilang sebenarnya kalau mau pakai konsepnya surat Abasa itu maka 4/6 isi piring kita itu adalah sayur dan buah-buahan, 1/6 adalah biji-bijian ya, 1/6 lagi baru protein. Ayat 26 itu. Iya, kayak itu juga bisa dipakai ya. Jadi nggak perlu nggak perlu pusing kita urusan makanan. Kalau kapan makan yang terbaik ya, sebenarnya kalau ngikutin waktu timingnya tuh siang hari ya, itu paling baik karena saat itu hormon lapar kita lagi tinggi-tingginya. Dari jam ya, ada zuhur ya, sampai jam 3-an atau jam 4 gitu. Kemudian malam kalau misalkan lapar, caranya gimana? Banyak pilihan kita untuk tidak makan malam ya. Misalkan gojrokin sama air juga bisa, makan buah juga bisa, sayur juga bisa, ya. Atau kacang-kacangan juga bisa. Jadi sebenarnya kopi itu sebenarnya kalau kopi yang pahit ya, tanpa dikasih gula
merah sekalipun atau gula aren atau madu sekalipun dia menekan rasa lapar. Kopi, teh hijau, kayu manis itu bisa ya. Tapi ingat ya teman-teman, jangan menyiksa ya. Kenapa saya katakan jangan menyiksa? Tujuan kita bukan mengurangi pola makan, memperbaiki pola makan itu bukan cuma sekedar mengurus atau menurunkan berat badan, tapi tujuan kita memperbaiki pola makan itu adalah dalam rangka menjaga kesehatan. Jadi makan tetap makan, tapi seimbang, gitu loh. Seimbang itu misalkan tiap hari katakanlah nggak usah pakai ilmu tinggi-tinggi lah, tiap hari pagi sudah makan 1 piring nasi dan lauk segala macam, siang makan lagi, malam makan lagi, tapi aktivitas fisiknya tidak ada, ya pasti gemuk, gitu loh. Jadi kalau kita sudah ngerti konsepnya, konsep-konsep makan itu, kita makan itu untuk memenuhi kebutuhan tubuh, bukan cuma sekedar untuk memenuhi lambung, bukan. Ya, kalau sudah paham itu, maka insya Allah makan tuh akan jadi susah menyenangkan ya. Jadi makan cukup, nggak berlebihan, terus kita pilih-pilih makan. Ya, misalkan ada teman ngajakin makan apa namanya, ya makan nggak sehat lah gitu kan, kita sebutin apa gitu kan, ya boleh nggak dimakan itu, ya terserah Anda sih. Tapi ada orang yang biasanya kalau sudah badannya sudah bersih, udah clean gitu, makan makanan kayak begitu tuh langsung bereaksi, pusing lah, mual lah, apa segala macam gitu mungkin. Kemudian Ustaz, di surat At-Tin kan sudah jelas ya, Allah tuh membuat manusia itu sebaik-baiknya Ustaz. Nah, kemudian zaman sekarang tuh ya mungkin udah polemik kali Ustaz, tapi ini ada pertanyaan nih. Apakah Ustadz ini keluarganya anaknya diimunisasi gitu? Oh, saya tanya itulah. Tanya yang lain aja. Herbal alergi Ustaz? Habel sauda bisa dipakai. Kalau anak-anak? Kan dibuka kapsulnya kan bisa kan? Buka kapsul. Iya. Buka kapsulnya, campurin madu, kasih minum, bisa insya Allah. Seperti ngasih puyer lah. Oke, bagaimana cara istiqomah nih menjalankan JSR dan menghindari rasa ngemil sangat besar, caranya gimana Ustaz? Mungkin pertanyaan itu terakhir Ustaz. Istiqomah menjalankan pola hidup sehat ini bermazhab Ustaz Dr. Zaidul. Iya. Dan masa baru nanti kan. Dan apa? Yang namanya anak muda Ustaz ya, ngemilnya tuh pengen banget. Nah, itu cara menghilangkan tuh gimana Ustaz? Agar ya terhindarkan. Pertanyaan itu mirip dengan pertanyaan bagaimana cara bisa untuk rutin sholat tahajud gitu. Pertama, ada beberapa tipsnya sih Kak. Ini mirip-mirip sama ini nanti. Teman-teman, kalau Anda saya suruh ngangkat batu, yang batu itu beratnya misalkan 100 kilo gitu ya. Perintah saya cuman angkat batu itu, kan nggak mau. Ngapain juga angkat batu gitu. Tapi kalau misalkan saya tambahkan ada perintahnya itu, ada tambahan bahwa di bawah batu itu ada emas 1 kilo, maka kita akan cari cara upaya bisa ngangkat batu itu gitu, kan gitu. Karena di bawahnya ada emas. Sama juga dengan kita bicara tentang sesuatu. Orang yang bagaimana cara saya supaya bisa rutin tahajud? Anda harus cari tahu fadilahnya. Tahajud itu apa? Fadilahnya itu keutamaan, manfaatnya apa? Baca hadis gini segala macam ya. Baca. Tanamkan dalam hati. Dan kalau itu sudah dapat, maka langkah berikutnya paksain. Paksain. Nafsunya kita, bawaannya pengen yang senang-senang aja. Nggak mau ini, nggak mau itu, males ini itu segala macam. Iya benar kayak begitu nafsu kita. Tapi ingat, kita akan menyesal kalau tidak melakukan itu kalau nggak dipaksain. Jadi orang yang sudah nanti dapat hidayah misalkan, coba sekarang ada orang ya si fulan gitu kan, dia belum dapat hidayah untuk kenal Islam. Ketika dia sudah dapat hidayah nanti dia akan nyesel banget. Kenapa dulu nggak tahajud? Kenapa dulu nggak puasa sunnah? Misalkan kenapa dulu nggak katakanlah sodako, dan waktu yang sudah terlewatkan tadi itu tidak akan bisa diulang. Daripada nyesel di depan, lebih baik kita perbaiki di awal. Ya, dengan dipaksain tadi kita cari keutamaan. Termasuk juga hidup sehat juga sama. Hidup sehat itu mirip-mirip sholat tahajud lah.
kalau nggak dipaksain hidup sehat sampai, kalau bahasa sampai mati juga nggak bakal hidup sehat. Dan ingat, yang sudah hidup sehat, yang mau hidup sehat, tanya sama teman, kalau lu sudah biasa kayak begini, yang dirasain apa sih? Waduh, mensnya sekarang lebih baik, pola, bahkan moodnya juga enak, damai, sejahtera, gitu-gitulah. Jadi nyari tahu fadilahnya itu apa? Fadilah. Jadi kalau sudah dapat itu, nanti maka insya Allah dia akan jauh lebih semangat untuk mengerjakan itu. Berarti kita nggak boleh jatuh atau tergelincir atau cheating, nggak boleh lah. Namanya juga manusia. Ya terserah lah, serah masing-masing. Asal tanggung jawab aja. Tanggung jawab maksudnya tanggung jawab untuk memperbaiki dirinya, ya, atau memperbaiki tubuh lagi. Karena memang ada orang-orang yang setelah makan itu tuh ya langsung bereaksi badannya. Kan sayang kan, sudah enak, sudah sehat, sudah bersih badannya, justru malah tidak istiqomah, kan sayang ya. Itulah. Resep yang terbaik apa saja ketika kita lagi pengen cheating ini ayam banget nih, susah untuk menolaknya. Agar kembali normal lagi nih badan kita nih, ada nggak sih? Biar kita tuh punya ramuan andalan gitu. Apakah jeruk nipis saja diminum langsung? Ya rimpang sih ya. Rimpang-rimpangan sih. Terutama ya berbasiskan pada kunyit sama jahe. Kunyit, jahe, jeruk nipis. Itu insya Allah cukup. Oke, itu aja. Sangat banyak pertanyaan. Pastinya kami panitia sudah melihat ada jawabannya di YouTube Dr. Zainal Akbar serta di IG-nya, karena waktu telah pukul 10 lewat dan pastinya Dr. Zaidul ada kegiatan lain di luar sana. Jazakumullah khairan buat peserta kajian online, dan jazakallahu khairan buat Ustaz Dr. Zainal Akbar yang bersama kita di pagi hari ini. Semoga kita yang terpenting dalam kajian ini mengamalkannya, Ustaz ya. Itu yang terpenting. Karena nanti akan dipertanggungjawabkan di akhir kelak. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.